Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari yang mulia ini bersama-sama kita berkumpul di majlis yang penuh berkah. Majlis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah berikan berkah kepada kita dengan berkat beliau. Kita doakan para guru-guru kita, bil khusus Al-Habib Ali bin Abdurrahman dan segenap para kiai, para habaib, para asatidzah, para masyayikh dan hadirin dan hadirat, insyaallah mendapatkan keberkahan. Jadikan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita semuanya menjadi qurrata a'yun insyaallah, sebagaimana doa yang Allah taala ajarkan kepada kita sekalian tentang mereka, para hamba-hambanya Allah, mereka, semangat mereka, doa mereka yang ada di benak pikiran mereka adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah yang selalu terngiang-ngiang dan selalu mereka panjatkan kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada kami dari pasangan kami dan anak-anak kami dan para dzurriyyah keturunan kami sebagai qurrata a'yun yang menggembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menggembirakan insyaallah bagi kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dibahas tentang hubungan antara suami dan istri. Suami dan istri itu merupakan sebuah jalinan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala mitsaqan ghalidha, akad yang mereka lakukan. Akad suami istri itu adalah akad yang tebal, akad yang berat, yang mana tanggung jawabnya kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diwahyukan oleh Allah Ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf, hendaknya kalian mempergauli kaum wanita dengan cara yang baik. Kalau kita bersikap akhlak, sopan santun ke orang, maka kepada istri, kepada suami kita harus lebih sopan dan lebih santun lagi. Sebab al-aqrabun aula bil ma'ruf, kerabat kita, orang terdekat dengan kita, dan satu kita, mereka yang paling berhak dengan kebaikan yang kita punya. Jangan berakhlak kepada orang lain, sopan, senyum ya kepada suami orang tapi monyong kepada suami sendiri, sopan senyum kepada istri orang akan tapi nggak ada senyumnya, nggak ada ramahnya kepada istri dan anak sendiri. Kita berbuat baik kepada keluarga kita, itu yang prioritas. Dengan akhlak kita, dengan sopan santun kita, dengan senyuman kita. Nabi bilang khiyarukum linisaihim, orang-orang pilihan di antara kalian, orang-orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap kaum wanita kalian, kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku, kata Rasulullah SAW. Nabi Muhammad menyapu di rumahnya, beliau memotong daging bersama keluarganya, ramah bercanda dengan istrinya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah, selalu berpesan kepada sahabat-sahabat beliau, istausu bin nisa'i khaira, hendaknya perlakukan kaum wanita dengan baik. Itu selalu pesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan berarti ketika seorang suami memperlakukan dengan baik, memuliakan istrinya, menghormati istrinya, terus menyerahkan kekuasaan dan kepemimpinan rumah tangga kepada istri. Nah, ini juga kebablasan, ini namanya keliru. Itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ma asbaha rajul yuti'u imra'atahu fi ma tahwa illa akabahu Allah finnar. Tidaklah seorang laki-laki selalu manggut, nurut, manut kepada apapun yang diinginkan oleh istrinya, melainkan pasti laki-laki tersebut bakal dimasukkan ke dalam api neraka. Kalau kita nurut terus sama perempuan, nurut terus sama istri, dijamin pasti masuk neraka. Ada kata Imam Hasan Basri. Artinya pakai akal kita, pakai pikiran kita,
berkiblat kepada syariat kita, kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Enggak setiap semua yang disodorkan ide-ide dari istri kita terus kita telan bulat-bulat. Loh, kan harus buat baik kepada istri, harus memuliakan istri. Iya betul, tapi bukan berarti kita nurut kepada apapun yang disodorkan kepada mereka. Kita punya Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan akhlak dan sopan santun. Tapi kita ngikutin apa yang diinginkan oleh Nabi, bukan mengikuti apa yang diinginkan oleh istri. Ikut kepada apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba' lima ji'tu bih. Gak beriman salah seorang kalian hingga kemauannya ikut kepada apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh memuliakan istri kita, menghormati mereka, ngasih haknya istri, bukan berarti kita jadikan mereka pemimpin kita. Enggak begitu caranya. Itu keliru. Rasulullah bilang di dalam hadis, sabda Nabi Muhammad SAW, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan kepemimpinan. Ya, dalam hal ini misalkan kepemimpinan keluarga dia serahkan kepada kaum wanita, tidak bakalan beruntung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu juga sebagaimana istri punya hak yang harus kita berikan, Allahumma mithlul alaihina bil ma'ruf. Kaum laki-laki juga punya hak. Ada haknya suami, dan haknya suami termasuk min a'zamil huquq. Di antara hak yang paling besar adalah haknya suami. Sebab haknya suami itu sangatlah besar. Itu la yanzurullah ila imra'atin la tashkur zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak menatap dengan pandangan rahmat kepada seorang wanita yang enggak tahu terima kasih kepada suaminya, yang enggak tahu syukur kepada suaminya, padahal dia selalu butuh kepada suami, selalu perlu kepada suami. Ngomong saya enggak butuh kamu, tapi tetap butuh, tetap perlu, tetap bahagia. Nah itu dikatakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentang haknya kaum laki-laki, haknya suami terhadap wanita. Nabi bilang di dalam hadis, "Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin," seandainya aku orang yang memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia lain, pasti yang aku perintahkan sujud kaum wanita, para istri untuk sujud kepada suami mereka. Akan tetapi aku tidak memerintahkan orang untuk sujud kepada orang kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya saya bakal memerintahkan orang sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Kenapa? Sebab haknya suami besar. Haknya suami itu teramat besar. Itu dikatakan bahwasanya wanita mau sebanyak apapun sholatnya, sebanyak apapun ibadatnya, sebanyak apapun ketaatannya, akan tetapi bermalam di malam hari saat suaminya dalam keadaan murka kepada dia, itu amalannya nggak naik, jangankan naik ke langit, sejengkal juga nggak naik. Salah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la turfa' sholatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 orang itu sholat mereka nggak naik sejengkal pun juga dari kepala mereka, nggak diterima oleh Allah Taala. Di antaranya adalah imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahir. Wanita yang tidur di malam hari sedangkan suaminya dalam keadaan murka kepada dia. Karena itu wanita-wanita salehah terdahulu itu kalau malam mau tidur dia mengemis, dia minta ridha suaminya. Sampai dia bilang, ini tanganku, ya aku serahkan kepada engkau. Aku nggak bakalan bisa menjem mata saya hingga engkau ridha kepadaku. Ini wanita yang salehah. Dia mau tidur di malam hari dalam keadaan suami dalam keadaan ridha. Kalau enggak, sholatnya enggak diterima, ibadatnya enggak terima, tidurnya dilaknat oleh Allah dan malaikat-malaikatnya Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Itu sampai dikatakan, lauka nabi rajul jirahah. Seandainya seorang suami dia punya luka dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia terluka, korengan dari ujung kepala sampai ujung kaki, terus diobati oleh istrinya itu dengan lidahnya dijilatin tuh korengnya dia yang dari ujung kepala sampai ujung kaki, dijilatin semuanya oleh istrinya, maka masih tetap belum tuntas memberikan haknya suami.
Kata, ini yang bilang bukan saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau bilang, oh Nabi nggak objektif, Nabi nggak fair, Nabi nggak ngerti, Nabi nggak tahu keadaan saya, Nabi nggak tahu rumah tangga saya. Siapa yang lebih ngerti melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak ada yang terbaik kecuali idenya Nabi Muhammad, kecuali ajarannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun wanita yang tidur di malam hari itu ayyu mamra'atin batat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Wanita ketika tidur di malam hari, suaminya ridha kepada dia, masuk surga. Masuk surga. Orang laki sebenarnya kalau mau masuk surga ribet, susah, ruwet, urusannya banyak, kaitannya banyak. Tapi orang perempuan masuk surga itu paling gampang, paling mudah, paling simpel. Cuma diminta beberapa hal doang, 4 hal doang. Itu kata Nabi bilang, idza shallatil mar'atu khamsaha. Manusia, seorang wanita, kalau dia sholat khamsaha, sholat 5 waktunya dia. Enggak dibilang perempuan kalau rajin sholat, enggak harus rajin sholat. Rajin sholat itu sholat fardu sama sunnah dan lain-lain. Nabi bilang khamsaha, disebut tuh sampai detail khamsaha, 5 waktunya dia. 5 waktunya dia. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia cuma sholat 5 waktu. Itu doang. Sama wasamat syahraha, puasa di bulannya dia. Yang wajib dia puasain. Enggak harus puasa Senin Kamis, enggak harus puasa Ayyamul Bid, enggak harus puasa ini dan itu. Yang penting puasa wajib dia tuh, Ramadannya dia, yang kalau bolong juga dia bolong. Nah itu doang yang dia kerjakan. Puasa yang wajib doang. Apabila wanita sholat, yang fardu doang, yang wajib aja. Walaupun nggak sholat lebaran, nggak sholat id, sholatnya walaupun nggak sholat jenazah deh, cuma sholat 5 waktu doang. Khamsaha, shoma syahraha. Terus disebutkan, wa ata'at zaujaha wa hafizat farjaha, menjaga auratnya dia, menjaga kemaluannya dia. Ya, menjaga kemaluannya dia, nggak melakukan perzinahan, begitu, nggak buka-bukaan aurat kepada yang bukan muhrim, dia jaga dirinya, nggak chat kepada orang yang bukan muhrim dengan chat yang nggak senonoh. Nah, tuh ada bagian dari zina juga. Itu tiap anggota tubuh manusia tuh ada bagian zinanya. Mata ada zinanya dia, tangan ada zinanya dia. Bukan cuma kemaluan yang berzina, hatta jempol juga ada zinahnya dia. Waliyadzubillah min dzalik. Jaga dari hal yang semacam itu. Hafizat farjaha. Dia jaga kemaluannya dia jaga auratnya dia. Kemudian wa ata'at zaujaha. Yang keempat, dia taat kepada suaminya. Cuma itu aja. 4, udah enggak ada yang lain, cuma 4 doang. Maka Nabi mengatakan, "Ilalaha tudkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Maka dikumandangkan untuk orang wanita tersebut, dikumandangkan panggilan, silahkan masuk surga dari pintu mana aja kamu mau masuk, silahkan. Di surga ada pintu sedekah, nggak ada yang masuk kecuali pintu sedekah. Orang-orang yang gemar sedekah, yang ahli, yang pakar dalam bersedekah. Ada pintu sholat, nggak ada yang masuk kecuali yang ahli, yang pakar dalam sholat. Ada pintu puasa, nggak ada yang masuk kecuali yang ahli, yang pakar dalam puasa. Pintu puasa itu namanya pintu Rayyan. Itu pintu itu masing-masing itu punya akses-akses tertentu. Sayyidina Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, ada nggak orang yang punya akses ke semua pintu tersebut? Dibilang ada. Siapa? Anta minhum. Salah satunya adalah engkau. Wah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi juga ada yang dapat anugerah tersebut di zaman kita. Siapa? Nih wanita yang punya 4 kriteria tadi. Coba kalau orang laki kayak gitu kan ruwet. Tapi orang perempuan dia punya akses ke semua pintu surga. Dari pintu mana aja silahkan. Mak mau lewat, malaikat juga terima. Asal mak-maknya taat, rapi, benar. Dan cukup 4 hal ini. Kadang orang tuh di rumahnya pakai mukena mulu, tapi lakinya ditelantarin. Nabi bilang, walaupun kamu sholat 5 waktunya doang, puasa di bulannya aja,
kemudian juga dia jaga aurat kemaluannya, taat sama suami, masuk surga dari pintu manapun juga. Walaupun dia bukan ahli puasa, bukan orang yang pakar dalam sholat, bukan orang yang pakar dalam jihad, tetapi dia punya akses ke semua pintu. Begitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya itu kemudahan yang Allah Ta'ala berikan buat kaum wanita ini, ambil kesempatan ini dan jangan disia-siakan. Nah, terus laki-laki juga jangan kebanyakan pamer hak kepada kaum wanita. Tuh, dilaknat tuh sama malaikat. Sebentar-bentar, laknat lo. Makanan kurang garam dikit, dilaknat lo. Jangan begitu. Itu perempuan kalau diancam makin jadi, makin gila. Beneran, ini guru saya Habib Ali Masyhur bilang, perempuan kalau diancam, awas kalau kamu ngerjain itu, awas, saya dikerjain sama dia. Makin diancam makin gila. Sampai kan disebut Nabi Satu Din wal Aql. Nabi itu menamakan tuh kaum wanita Nabi Satu Din wal Aql. Tahu Nabi Satu defisit agama, defisit akal. Akalnya kurang, agamanya kurang. Ada orang mau bantah, bagaimana kok agamanya kurang? Kan sama-sama muslim, dia agamanya kurang. Dia kalau datang pulang sholat enggak, nah itu kurang. Puasa Ramadan, puasanya selalu full, ya enggak juga. Kalau datang bulan enggak puasa, nah itu kurang. Terus akalnya juga kurang. Dan Allah mentolerir hal tersebut sehingga emosinya enggak stabil, kepribadiannya enggak stabil, moodnya enggak stabil. Udah. Jangan bingung, jangan susah, jangan sumpah sholat di korting. Nggak perlu sholat. Ya, kalau lagi datang bulan, nggak usah sholat. Puasa, nggak usah puasanya nanti. Tapi sholat kalau nanti digodoknya banyak, nggak perlu godok sholat. Tapi kalau puasa wajib digodok. Diberikan kemudahan untuk kaum wanita tersebut. Nah, kita juga jangan terlalu banyak nuntut dari istri kita. Jangan kebanyakan nuntut sama istri kita. Itu terkadang harus banyak memaafkan. Nabi itu ditanya, kam na'fu 'anil khadim. Saya punya budak, punya hamba sahaya. Bukan pembantu rumah tangga ya, budak hamba sahaya. Saya punya, saya beli. Budak. Sekarang udah nggak ada budak, dulu ada budak hamba sahaya. Islam yang mengentaskan perbudakan di dunia ini. Bilang saya punya budak, punya hamba sahaya. Tapi dia suka bikin namanya budak, suka bikin hal-hal yang salah. Nabi bilang maafkan. Berapa kali saya maafkan? Bilang sehari 70 kali. Nah, ini budak hamba sahaya, kita bisa disuruh bisa maafin kepada hamba sahaya budak. Masa kita nggak bisa saling memaafkan? Nggak bisa maafin suami kita, nggak bisa maafin istri kita. Kalau dimaafin makin ngelunjak. Ya namanya manusia. Tasamu fi ba'dil huquq, memberikan maaf di dalam sebagian hak. Maafkan haknya kita. Kalau dia agak kurang menjalankan haknya kita, maafkan. Tapi haknya Allah Ta'ala, kita nggak berhak memaafkan. Orang banyak kebalikannya. Istrinya nggak sholat, dibiarin. Istrinya buka-bukan aurat, biarin. Tapi istrinya nggak masak, dia ngomel. Rumah nggak bersih, dia ngomel. Sampah berserakan di mana-mana, pulang kasur belum dirapiin, dia ngomel. Tapi giliran istrinya nggak sholat, dia diam aja. Istrinya buka-bukan aurat, ketemu yang bukan muhrim, dia diam-diam aja. Nah, itu disebutnya, tahu tuh ulama tuh namakan orang tersebut namanya syaitan akhras. Tahu syaitan akhras? Setan bisu. Bisunya kalau urusannya Allah ditinggal, dia bisu, dia diam. Tapi kalau urusan dia yang ditelantarkan, baru dia ngoceh, dia ngomong. Nah, ini namanya syaitan bisu. Waliyadzubillah min dzalik. Seolah-olah haknya dia lebih gede daripada haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikan tuh patokan, haknya Allah jangan dikurangin. Haknya saya kurang lebih deh. Kita saling memaafkan. Terus juga jadilah seorang wanita itu, kata Nabi Muhammad tuh, jaga mata suaminya, jaga telinga suaminya, jaga hidung suaminya. Jaga mata suaminya itu, jaga mata suami, jagain mata suaminya sehingga suaminya tidak melihat dari dirinya melainkan hal-hal yang indah, bukan dasteran mulut tadi kan dibilangin. Nah, ngelihat dari istrinya itu hal-hal yang indah.
mendengar dari istrinya hal-hal yang indah, bukan cerewet mulu sama minta duit belanja. Perdengarkan hal-hal yang indah kepada suaminya, dan juga jaga hidung suaminya. Gimana jaga hidung suaminya? Jangan bau, harus selalu harum, harus selalu wangi. Selalu menjaga mata suaminya, menjaga telinga suaminya, menjaga hidung suaminya. Itu tugasnya wanita, jalankan hal tersebut. Terus, jadi namanya wanita kadang nggak sempurna, iya. Akan tetapi itu Sayyidina Umar bin Khattab pernah satu kali itu kedatangan tamu. Ada orang tuh rupanya dia udah ruwet sama urusan di rumahnya, pegel sama bininya, sehingga dia datang ke presiden, mau ngelaporin bininya ke presiden. Oh, bayangin deh musibahnya itu orang kayak bagaimana? Ya kayak orang kan kalau udah pegel, ya ngomong deh ke bapaknya, ke ibunya, atau ke keluarganya, atau ke ulama minta nasihat. Ini nggak tanggung-tanggung. Ini nggak ada yang bisa nyelesain di urusan kecuali presiden. Ngelaporin istrinya ke presiden. Presidennya Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Udah dikuatin hatinya, saya mau laporin istri saya ke khalifah. Datang ke rumahnya Sayyidina Umar, ngelihat di rumah Sayyidina Umar ada orang jerit-jerit. Kaget. Siapa yang jerit-jerit? Nggak punya pintu agak kebuka sedikit. Dia ngelihat Sayyidina Umar lagi duduk, nunduk. Yang jerit-jerit bininya. Begitu khalifah aja begitu, apalagi saya. Dia pulang. Sayyidina Umar bingung. Lah, ada tamu. Sempat lah, ditinggal dia bininya. Mumpung ada tamu. Keluar, Fulan, sini datang. Kenapa tadi kamu datang? Lah enggak ada apa-apa. Kamu ada perlu. Kenapa kamu datang? Lah enggak datang. Ngaku. Kenapa kamu datang? Kan saya datang ya Amirul Mukminin, saya mau ngaduin perihal istri saya. Enggak tahu istri kamu lebih parah dari istri saya. Sayyidina Umar senyum ya. Yang nyuciin baju kita siapa? Istri. Yang masakin kita siapa? Istri. Yang jagain anak kita siapa? Istri. Yang benahin rumah kita siapa? Istri. Lu gaji kagak gratis. Iya kan? Terus ente gajinya cuma satu doang. Dengerin ocehannya dia, dengerin keluhannya dia. Udah. Kadang perempuan maunya begitu doang, ya gak Bu? Begitu doang. Satu hal, ini rahasia, jangan bilang-bilang sama ibu-ibu. Perempuan kalau ngomong satu kata, jangan ente sautin. Kalau kita jawab, kita klarifikasi, belaga mau klarifikasi, ya, dia ngomong satu kata, kita sautin satu kata, maka dia tuh temen yang satu kata tuh punya pasukan 1000 kata-kata. Urusannya panjang. Jadi jawaban paling ideal, yang paling disukai oleh kaum wanita, maafkan saya, sama dia ambil duit belanja. Selesai urusan. Walaupun dosa kita segede apapun sama wanita udah dimaafkan deh. Cuma perlu kita dibikin tersenyum. Mereka mau ngomel kayak apa, kita jangan ngomel. Mau monyong kayak apa, kita jangan monyong. Tetap tersenyum, tetap ramah terhadap istri kita. Terus juga orang perempuan biar kata mau ngomel nih. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi Muhammad. Itu beliau bilang, ayyumam ra'atin kalihat fi wajhi zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tatabassam fi zawjiha. Ayyumam ra'atin kalihat fi wajhi zawjiha fatudkhil alaihi al-gham la'anat hal malaikatu hatta tatabassam atau tadhak fi wajhi zawjiha. Sayyidina Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi minal ashar al-mubasyirin bil jannah, termasuk salah satu orang yang dapat kabar gembira dari 10 orang yang dapat kabar gembira dengan surganya Allah. Ada Abdurrahman bin Auf bilang, perempuan kalau dia monyong, cemberut di hadapan suaminya, cemberut doang, sampai suaminya sumpah. Cemberut doang, sampai suaminya sumpah, sengaja kemana lagi yang lihat, cemberut lagi, sampai suaminya sumpah. Maka wanita itu dilaknat sampai dia senyum di hadapan suaminya. Itu katanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf.
Ibadatnya perempuan di hadapan suami gampang. Senyum. Itu ibadat terbaiknya dia, lebih baik daripada sujudnya yang 1000 tahun. Senyum dan bersikap ramah kepada suami. Terus juga satu yang pamali, satu yang pantang. Bagi kaum wanita tahu apa? Minta cerai sama laki. Ini kalimat ini kadang terlalu gampang keluar. Dikit-dikit lu ceraiin gua aja. Dikiranya enteng tuh omongan. Itu omongan yang cuma setengah detik, lu ceraiin gue. Itu kalimat tersebut akibatnya tahu apa? Amalan kita, biarpun kita amalan kita 1000 tahun sholat, 1000 tahun puasa, 1000 tahun ngaji Quran, itu menjadi gugur dalam sesaat gara-gara ucapan tersebut. Yang bilang siapa? Yang bilang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya kita yang kita beriman kepada dia. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, al-mar'ah ayyuma imra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ba's. Wanita yang kalau meminta cerai, minta talak kepada istrinya, ya, tanpa uzur yang bisa diterima oleh syariat, maka Allah Subhanahu wa taala enggak menerima amalan wanita tersebut. Gugur semua, habitat amaluh. Semua amalan dia menjadi gugur, hangus semua amalannya dia. Mau ngomel ya wajar, ngomel lah yang wajar, juga jangan seharian. Jangan tiap ketemu lagi ngomel. Jadi omongannya enggak berharga. Jadi ya mode keseharian itu mode normalnya dia ngomel udah. Begitu. Mode defaultnya dia ya udah kayak begitu. Jadi gak ada harganya, gak ada wibawanya. Akan tetapi itu mau ngomel sesekali, begitu di akhir dimaklumin. Tapi tiap saat, tiap waktu gak wajar. Apalagi kalau sampai minta cerai nih. Suami kita sama Fir'aun jahatan mana? Jahatan Fir'aun kan? Jahatan Fir'aun. Tapi ada sebagian orang mikir, bentar, mikir dulu. Ada sebagian orang tuh mikir, bentar, mikir dulu. Ini kan namanya nih, ya khalas lagi suatu dinul akal. Fir'aun punya istri, namanya Asiyah binti Muzahim. Punya laki Fir'aun, istrinya Asiyah binti Muzahim. Tapi nggak ada Asiyah pernah minta cerai sama lakinya. Di kitab mana Asiyah bilang sama Fir'aun, ceraiin gue? Kagak pernah. Udah begitu, ini laki juga kelewatan, ngaku Tuhan. Sampai akhirnya bininya tuh disiksa sampai mati. Tapi nggak pernah dia minta cerai kepada suaminya. Subhanallah. Nabi Nuh punya istri. Istrinya mengkhianati Nabi Nuh sampai ditenggelamin oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi Nuh nggak pernah jatuhin talak buat istrinya, sejahat apapun istrinya. Dan Asia nggak pernah minta cerai kepada suaminya, padahal dia suaminya udah paling jahatnya orang. Subhanallah. Mereka sabar. Kenapa? Itu Al-Imam Abdul Wahab Syarani dia bilang bahwasanya suami kalau dia sabar dengan ulah istrinya, suami kalau sabar dengan ulah istrinya, Allah Ta'ala berikan kepada suami tersebut pahala seperti pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub orang yang paling sabar kan? Nah itu dia. Begitu juga istri kalau sabar kepada ulah suaminya. Suami kita suka bikin ulah gak? Tahu kan? Istri kalau dia sabar kepada ulah suaminya, dia namanya perempuan ya. Kita kawin bukan sama wanita surga, kita kawin bukan sama bidadari surga, kita kawin sama manusia. Dia terbuat dari darah, daging, ada tulang, ada kotoran di perutnya. Suami kita bukan malaikat, banyak kekurangan. Kita bukan kawin sama malaikat. Nah kan tetapi kalau seorang istri dia sabar kepada ulah suaminya, Allah Ta'ala berikan kepada wanita tersebut pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada Siti Asiyah. Siti Asiyah, wanita terbaik di alam semesta. Salah satunya adalah Asiyah binti Muzahim tersebut. Dan itu dinamakan kamula minar rijal kathir, kata Nabi.
Yang sempurna dari kaum laki-laki itu banyak, para wali-wali, para nabi-nabi. Tapi lam takmul minal mar'ah illa, gak ada yang sempurna dari kaum wanita kecuali sedikit. Siapa di antaranya? Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim termasuk wanita sempurna. Wanita sempurna dalam cara berpikirnya. Dia tahu. Jadi ide-ide yang buruk untuk durhaka kepada suami itu bukan ide-ide yang sempurna. Wah, kata benernya kalau mau dibicarain urusan masih panjang, masih banyak. Akan tetapi ya obatnya satu adalah kita saling memaafkan, saling ngertiin satu sama lain, dan jadikan tuh patokannya. Ente mau kurang sama saya nggak apa-apa, tapi jangan kurangin haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala haknya Allah Ta'ala dijunjung tinggi, insya Allah Allah Ta'ala bakal mudahkan semua urusan, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hidup di dunia emang perlu sabar, dan jangan kita tuh terkecoh dengan apa yang ada di medsos. Wah, tuh lihat dong, istrinya fulan di medsos begini, tuh suaminya fulan di medsos begini. Gua apes jadi bini lo, gua apes jadi laki lo. Kita ngelihat yang ada di medsos. Biasanya yang suka ngumbar segala hal di medsos, yang dia punya cuma itu doang. Yang dia punya cuma itu doang. Itu semu, palsu, aslinya belum tentu kayak begitu. Jangan kita tertarik, jangan kita terbuai dengan begituan. Syukurin. Mau bahagia, nikmatnya satu. Kunci kiat bahagia satu. Wa in tarda bil mabsum ishta mun'aman wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kalau kamu ridha dengan apa yang dibagi Allah, kamu hidup bakalan senang, bahagia dalam nikmat. Tapi kalau kamu uring-uringan, berkeluh kesah, kamu akan selalu hidup dalam stres dan kesedihan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari sini. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.